Pagi, hai. Perkenalkan, nama saya Widyati Indah Kristiani Boris Payung dengan NIM saya yaitu 2101 124404 dengan mata kuliah saya yaitu mata kuliah Perilaku Organisasi. Adapun dosen pengampu saya yang bernama Bapak Dr. Zulkarnaini Esos MSI. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester saya. Nah, di sini Bapak memberikan tugas tentang dua soal. Nah, di soal pertama ini kita akan membahas topik mengenai apa saja yang saya ketahui nih tentang perilaku organisasi. Baiklah, mengenai perilaku organisasi. Mungkin kita bisa mulai dari tahap pertama, yaitu tentang pengertian perilaku organisasi. Nah, di sini saya mengambil pengertiannya menurut salah satu ahli yang mirip sekali namanya dengan saya, yang bernama Rahmi Widianti. Dalam bukunya, Perilaku Organisasi atau Teori dan Konsep. Nah, di sini bukunya itu pembahasan pengertiannya itu terdapat pada jilid 1. Oke, kita bahas tentang pengertiannya dulu. Adapun perilaku organisasi menurut uh, Ibu Widianti tadi yaitu merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu atau seseorang yang tercipta di lingkungan suatu organisasi begitu. Nah, itu tadi pengertiannya. Kita bahas sekarang tentang apa saja sih manfaat dari kita mempelajari perilaku organisasi. Nah, tentu saja nih manfaat kita mempelajari perilaku organisasi banyak sekali. Namun ini yang kita bahas di dalam video ini mencakup beberapa saja. Yang pertama itu tentang perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota, untuk kehidupan orang-orang atau anggota-anggota yang terdapat di dalam suatu organisasi gitu. Itu tadi manfaat yang pertama ya, teman-teman. Nah, manfaat yang kedua yaitu kita mempelajari perilaku organisasi ini, kita bisa nih melakukan penelitian yang sistematis. Nah, tentu saja ini juga berguna nih agar kita bisa memahami dan juga memprediksi. Kita juga bisa meneka atau memperkirakan bagaimana kehidupan organisasi tersebut begitu. Jadi kita bisa sih memprediksi atau mengira-ngira tuh. Nah, kita masuk kepada manfaat mempelajari perilaku organisasi yang ketiga yaitu perilaku organisasi tentu saja akan membantu setiap orang-orang, setiap individu, setiap personel di dalam memahami perilaku mereka sendiri. Nah, ini tentu saja sangat unik nih. Kita juga bisa memahami perilaku kita sendiri. Jadi tidak hanya berkaca pada perilaku orang lain itu seperti apa. Nah, tapi kita juga bisa mempelajari ini perilaku orang lain juga yang berada di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini juga agar kita bisa meningkatkan tentunya kita memahami nih perilaku kita sendiri dan perilaku orang lain itu untuk meningkatkan hubungan interpersonal antara setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Ini bertujuan agar kita bisa mengetahui nih setiap karakteristik yang terdapat di dalam organisasi. Nah, itu tadi tentang manfaatnya ya. Tadi pengertian sudah, manfaat sudah. Kita masuk lagi nih kepada apa saja sih empat elemen-elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, di sini ada 4. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada manusia. Nah, manusia. Di mana manusia ini merupakan sistem sosial. Sistem sosial di dalam internal organisasi. Tentunya di dalam organisasi itu uh, bagian internalnya itu salah satunya itu manusia. Nah, di mana nih manusia-manusia ini terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Nah, jadi di dalam setiap organisasi itu terdiri dari kelompok ataupun individu. Yang mana artinya yaitu kelompok tersebut bisa dalam jumlah kecil
maupun jumlah besar. Nah, jadi kita ini di dalam organisasi itu banyak sih, ada yang mencakup orang banyak ataupun sedikit orang begitu. Nah, di dalam organisasi ini pun ada yang bersifat formal maupun informal, bersifat tidak resmi ataupun resmi begitu. Nah, kita masuk kepada elemen yang kedua nih. Elemen yang kedua yaitu struktur. Nah, kita akan bahas tentang struktur secara singkat, jelas, dan padat. Apa sih itu struktur? Nah, struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Hubungan, hubungan seperti apa ya? Oke, kita bahas nih. Jadi di struktur ini merupakan hubungan di mana mereka yang berada di dalam sebuah organisasi, mereka yang ada di dalam sebuah organisasi itu diberikan peran-peran yang berbeda. Nah, tentunya kita masuk ke dalam organisasi, kita memiliki tugas dan tanggung jawab dong yang diberikan kepada setiap individu yang terdapat dalam organisasi yang mempunyai hubungan tertentu satu dengan yang lainnya begitu. Itu sih tadi pengertian penjelasan singkat, jelas, dan padat tentang struktur. Nah, ini kita masuk nih kepada elemen yang ketiga. Apa itu? Elemen yang ketiga yaitu teknologi. Wah, teknologi. Teknologi ini tentu saja mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Tentu saja nih, kita bisa dibilang sih anak-anak zaman now atau mungkin kita semua lah, kita pasti ketergantungan dengan teknologi nih. Nah, di mana sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan nah kan benar kan yang sudah saya jelaskan tadi, kita tentu saja bergantung kepada organisasi, kepada teknologi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan atau kondisi kerja perusahaan. Tentunya dengan adanya teknologi ini mempermudah sebuah organisasi untuk melakukan proses pekerjaan mereka agar lebih cepat dan tidak membuang banyak waktu. Kita masuk kepada elemen keempat yaitu sistem sosial. Nah, di mana nih? Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pengaruh atau akan memberikan sebuah dampak nih pada sikap orang-orang gitu. Dimana kondisi ini kondisi kerjanya dan yang paling penting adalah di mana sistem sosial ini mampu memberikan persaingan 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 apa? Ya, persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Wah, sangat penting juga nih dengan adanya sistem sosial tadi. Baik, kita masuk kepada perilaku organisasi yaitu tentang ruang lingkup organisasi. Apa saja sih ruang lingkup organisasi? Nah, yang pertama itu ada perilaku individu. Perilaku individu sampai studi perilaku individu. Oke, di sini maksudnya adalah suatu studi terkait kepribadian individu, karakter individu, sifat individu, pembelajaran. Nah, benar kan sikap atau motivasi dan juga kepuasan kerja begitu. Nah, itu tadi ruang lingkup yang pertama ya, teman-teman. Kita masuk kepada ruang lingkup yang kedua yaitu perilaku antara individu. Nah, di mana ini penjelasannya yaitu suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi, dengan adanya pembicaraan, hubungan komunikasi yang baik nih antara setiap karyawan yang ada di dalam sebuah organisasi, di mana di antara karyawan ini mereka sendiri di antara mereka sendiri dan bawahan mereka bisa memahami bagaimana sih kualitas dari kepemimpinan orang-orang, dinamika kelompok, kemudian masalah atau konflik pada sebuah organisasi atau kelompok, kemudian kekuasaan dan juga politik yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Itu tadi ruang lingkup yang kedua. Kita masuk kepada ruang lingkup yang ketiga, yaitu perilaku kelompok. Perilaku kelompok. Oke, di mana di dalam perilaku kelompok ini kita akan mempelajari bagaimana terbentuknya suatu organisasi, di bagaimana
terbentuknya suatu organisasi melalui struktur organisasi yang kita bahas tadi. Dan bagaimana efektivitas organisasi upaya berbagai usaha yang dilakukan kelompok-kelompok dalam organisasi ini untuk bisa mencapai tujuan yang ingin mereka tetapkan di awal sebelum mereka mendirikan sebuah organisasi gitu. Nah, itu sih tadi 3 ruang lingkup dari perilaku organisasi. Kemudian di dalam perilaku organisasi ini ada loh ilmu-ilmu nih yang ikut berkontribusi di dalam eh, perilaku organisasi. Apa saja sih itu ilmu-ilmunya? Oke, yang pertama ini ada psikologi kontribusinya. Apa sih kontribusi psikologi? Oke, ilmu di dalam psikologi ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal banyak sih sebenarnya teman-teman. Salah satunya itu dalam hal motivasi. Motivasi ini nih yang lebih menekankan seseorang untuk melakukan aktivitas. Motivasi, kemudian pembelajaran, kemudian kepribadian, persepsi atau pandangan, kemudian efektivitas kepemimpinan, kemudian pelatihan. Wow, banyak banget ya. Pelatihan, pengambilan keputusan, kemudian individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, kemudian seleksi karyawan. Pokoknya masih banyak lagi yang dipelajari di psikologi ini. Tentunya ini juga psikologi ini membantu nih di dalam ilmu perilaku organisasi. Nah, yang kedua itu ada psikologi sosial kontribusi. Nah, apa saja sih psikologi sosial ini kontribusinya di dalam perilaku organisasi? Nah, banyak juga nih teman-teman, gak cuman yang di awal tadi. Jadi kontribusinya itu merupakan perubahan sikap, kemudian eh, perubahan perilaku. Pokoknya itu ada kata-kata perubahannya lah itu, perubahan sikap, perubahan perilaku, kemudian proses kelompok, kemudian ada juga pengambilan keputusan kelompok. Wah, ternyata ilmu-ilmu ini juga banyak kaitannya dengan perilaku organisasi begitu. Yang ketiga ini adalah ilmu sosiologi. Nah, apa sih kontribusinya di dalam mempelajari perilaku organisasi? Ada teman-teman. Tentunya itu salah satunya nih, tim-tim kerja. Nah, jadi tim-tim kerja, kemudian dinamika kelompok, dinamika, kemudian antar perilaku antar kelompok, kemudian kelompok, kemudian konflik, perubahan organisasi, kemudian teori organisasi formal dan budaya. Wah, banyak juga ya ternyata kontribusinya di dalam ilmu perilaku organisasi ini. Wah, keren, keren, keren. Kita masuk kepada uh, uh, ilmu yang keempat yang juga ikut membantu di dalam mempelajari perilaku organisasi itu antropologi. Nah, di mana antropologi ini kontribusinya yaitu dalam perilaku organisasi adalah bisa sebagai menganalisis lintas budaya loh teman-teman. Kemudian nilai komparatif. Nah, kemudian lingkungan organisasi. Wah, juga banyak juga nih kontribusinya di dalam mempelajari ilmu organisasi yang perilaku organisasi yang kita pelajari sekarang nih. Nah, ini juga ada nih salah satu ilmu yang juga dekat nih dengan kita anak-anak administrasi publik yaitu ilmu politik. Apa sih itu? Ya, kontribusinya yaitu dalam perilaku organisasi adalah politik intraorganisasional. Wah, jadi di dalam perilaku organisasi ini kita juga mempelajari tentang politik, kemudian konflik atau masalah dan juga kekuasaan. Kekuasaan tentu saja berhubungan dengan politik. Ternyata perilaku organisasi juga berhubungan dengan politik begitu. Nah, mungkin kita masuk kepada materi yang pertama ini tentang konsep dasar perilaku keorganisasian nih. Jadi di mana konsep dasar dari perilaku organisasi itu adalah setiap bidang ilmu tentu memiliki landasan filosofinya nih. Nah, jadi kita bahas kata pengantarnya dulu nih. Nah, jadi masing-masing ini seperti
akuntansi, fisika, tentunya memiliki filosofis tersendirinya. Begitupun dengan perilaku organisasi, begitu. Tentu saja memiliki filosofisnya, gitu. Eh, di mana halnya perilaku organisasi ini melibatkan manusia. Nah, pokoknya di dalam mempelajari perilaku organisasi ini kita melibatkan manusia, gitu. Nah, di dalam perilaku organisasi juga ini akan berkaitan dengan apa ya? Dengan seperangkat di mana perilaku organisasi ini berkaitan dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan juga organisasi begitu. Nah, itulah saya tadi pembahasan materi yang pertama apa yang saya ketahui tentang perilaku organisasi.